yang mau keliling-keliling. Biasa ya Pak ya. Lu datang juga. Tahun pasti bertanya-tanya nih, siapa sih yang menemukan kebun raya Cibodas? Nah, yang menemukan kebun raya Cibodas ini aslinya itu adalah orang Belanda yang bernama Johannes Elias Tasman. Johannes Elias Tasman yang berasal dari Belanda. Nah, kenapa sih Johannes Elias Tasman itu memilih kebun raya Cibodas? Karena tanaman yang pertama kali ditanam di sini adalah namanya pohon kina yang berasal dari Bolivia. Bolivia itu lebih ke perbatasan Amerika. Jadi kakak ulang tadi kebun raya Cibodas didirikan tanggal berapa? Tahun 52. 1852 oleh seorang peneliti yang berasal dari yang bernama Johannes Elias Tasman. Oke, ingat-ingat nanti kakak pasti akan tanya lagi di spot berikutnya. Nah, ulang tahun yang keberapa? Oke, betul. Ingat-ingat nanti kakak akan tanya lagi. Nah, ini kita ada di pohon pertama, salah satu pohon yang berada di kebun raya Cibodas namanya adalah pohon eukaliptus. Kalau ada sering pakai salah satu pohonnya yang jenis eukaliptus, pasti bertanya-tanya nih, kenapa sih setiap pohon itu harus ditandai dengan plang yang berwarna hijau? Kakak jelasin. Yang pertama, eukaliptus peila atau plat peila ini adalah jenis nama pohon ini. Kenapa sih kak nggak dinamain pohon kayu putih aja? Karena kita menamai eukaliptus ini dengan nama Latin, karena di setiap negara itu pasti namanya berbeda-beda, makanya dinamai nama Latin biar semua negara itu tahu bahwa pohonnya adalah pohon eukaliptus. Samuel ini adalah nama penemu dari pohon kayu putih. F-nya itu Frederick Samuel. Jadi yang menemukan pohon kayu putihnya adalah Frederick Samuel yang berasal dari Australia. Kenapa sih ada nomor 27A? Nomor 27A ini adalah pohon yang ke-27. Jadi pohon ini adalah pohon yang ke-27 dari pohon pertama. Yaitu pohon pertama itu biasanya pohon pertama itu sudah layu atau sudah tidak mekar karena dia udah lebih dari 171 tahun. 171 tahun itu adalah nama yang ada atau nama yang kita tentukan ulang tahunnya. Biasanya kalau kebun raya ini sudah lebih dari 171 tahun gitu. Oke, kakak tanya lagi, Emerald ini adalah nama eukaliptus ini ininya asalnya dari Australia. Asalnya di Australia itu yang menemukannya juga penyebarannya ini bisa di tanah Jawa sama di Australia. Jadi Australia itu sama di Indonesia itu dia memiliki dataran tinggi basah. Jadi kakak jelas ini di Indonesia kebun raya itu kita ada 4 yang di bawah naungan LIPI. LIPI itu mungkin Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kalau sekarang LIPI sudah berganti dari LIPI ke BRIN. Nah, jadi di bawah naungan BRIN itu kita ada 4 kebun raya nih. Ada kebun raya Cibodas, kebun raya Bogor, kebun raya Purwodadi, sama kebun raya Bali. Nah, jadi 4 kebun raya ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kenapa sih kak harus memiliki 4 fungsi yang berbeda-beda? Contoh, kebun raya Bali ini ada di dataran tinggi kering. Kebun raya Purwodadi ada di dataran rendah kering. Kebun raya Bogor dataran rendah basah. Kebun raya Cibodas dataran tinggi basah. Jadi 4 kebun raya ini memiliki 4 fungsi yang berbeda-beda. Kalau misalkan di sini kayak buah nih, buah duren, pisang atau rambutan itu nggak akan mekar nih atau nggak akan berbuah di kebun raya Cibodas karena dia itu hanya bisa mekar di dataran rendah kering.
kalau dataran ini basah, untuk yang berbuah itu akan kurang tumbuh sempurna karena memiliki tingkat kelembapan yang berbeda. Oke, sebenarnya sih masih panjang, kakak hanya jelasin secara umumnya aja. Sambil kita masuk ke spot berikutnya, sambil diingat-ingat apa yang tadi kakak bilang, nanti kakak masih akan tanya lagi. Oke, kita lanjut. Ini di sekolah ada loh Pak. Yang ini di sekolah ada. Oleh kulit ini sini bakal daunnya dibungkus oleh ini kulit. Nanti bila kulit ini mengelupas, ini bakal kelihatan daun seperti ini. Ini keluar. Ini kalau mengelupas, makanya si kulit daunnya terbungkus oleh kulit yang disebut kupikula. Ini termasuk pembudi maksudnya ke morase ya nangka. Oke. Kita lanjut. Ini itu daunnya yang kebuka ada batangnya. Itu disebut daunnya daun sempurna. Ini pinanga jenis palem-paleman. Terlihat dari pohon pinus ini apa sih daunnya seperti apa? Ada rambutnya. Konifer. Uniknya si pohon pinus ini, Strobilus jantan atau alat kelamin jantan dan alat kelamin betina terdapat dalam satu tanaman yang sama. Biasanya kalau bunga itu kalau nggak dibantu proses penyebutannya sama manusia, sama utamanya sama serangga ya, baik itu kupu-kupu atau apalah. Kalau sini sih enggak. Si Strobilus jantan dan Strobilus betina atau alat kelamin jantan dan alat kelamin betinanya terdapat dalam satu tanaman yang sama. Mana sih? Kita lihat ya. Yang seperti ini disebut Strobilus jantan. Ya. Betinanya yang mana? Betinanya pohon ya buah yang bulat-bulat keras ini. Nah, ini yang betinanya. Jadi si uniknya si pohon pinus ini dalam satu tanaman yang sama terdapat dua alat kelamin, baik itu kelamin jantan ataupun kelamin betina atau nama lainnya Strobilus jantan dan Strobilus betina. Inilah uniknya pohon pinus. Pohon pinus ini sendiri kalau kita ada kebakaran hutan di hutan itu kenapa pohon-pohon yang basah cenderung tidak mati selain dari banyak selasa daun-daun kering ya? Karena pohon pinus sendiri ini mengandung minyak, artinya mengandung getah. Getahnya inilah yang bisa menyebabkan faktor kebakaran getah ini. Makanya itu kalau korek api yang dulu itu si batangnya itu berasal dari pohon pinus. Kita pengunjung untuk berfoto baik itu prawedding atau apalah. Cuman tanaman ini daun ujung-ujungnya juga berduri berduri atau kayak seperti jarum yang ini tajam. Ini yang penting daun-daunnya. Ini tanamannya dari Australia. Coba aja seperti jarum. Kalau di sini disebutnya murbe ya, karben atau murbe. Karben. Itu aslinya Ini pohon jambu jenis ini juga sedikit jenis besar. Manggis tuh bang. manggis jambu banget. Capek sister? Belum. Ini dibalikin aja. Ini ya balik sini maksudnya. Ayo yang kosong diisi. Sebagian berdiri ya. Oke. Gimana kabar kalian hari ini? Luar biasa ya. Oke. Gimana kesannya jalan-jalan di Kuburan-Kuburan? Seru ya? Itu belum seberapa karena luas kuburannya itu 85 hektar. Ya. Tadi berarti kalian suka menjual ya. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Mardiwana, Bapak Satria dan Ibu Nugroho SPD. Selamat datang Pak, Ibu Boda. Bapak-bapak dan Ibu, atas kopi yang kami hormati dan kami banggakan. Begitu dulu pada pagi ini
kita dapat hari dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kebun Cibodas yang ke-171. Dalam perjalanannya di usia yang ke-171, Kebun Cibodas masih eksis untuk menjalankan fungsinya sebagai komunitasnya dan ikut berkontribusi dalam menjaga flora Nusantara, khususnya oleh Nusantara yang telah dibaca. Tunggal dong. Kemudian dalam rangka hari ulang tahun Kebun Cibodas mengundang siswa-siswi dari SMP Pariwana untuk ikut belajar rangkap edukasi di Kebun Cibodas. Salah satunya di sini kalian juga akan melihat fasilitas penelitian yang ada di sini. Kemudian juga ada bagaimana cara memantau kesehatan dan penilaian pohon. Dan selanjutnya juga ada perbanyakan tanaman ya tentunya favoritnya. Baik, dari sekalian sebelum acara kita dimulai, kita awali saja acara dengan sambutan sekaligus pembukaan dari Ibu Rati. Ibu dipersilakan. Selamat pagi adik-adik. Gimana udah jalan? Sekarang tadi pada keringetan gitu ya. Emang berapa jauh jalannya dari sini ke sana? Lumayan jauh. Tapi ya. Emang jam berapa dari rumah tadi? Coba saya nanya. Setengah 8. Tapi jam 5. Ya selamat belajar adik-adik semua di rumah saya di Modas. Namanya udah pernah sih belum sama keluarga? Dan tidak hanya Modas, kan juga di Indonesia itu ada 5 kebun raya
jadi paham begini tahu gitu. Nah di sana ada sebenarnya Purwodani namanya. Itu adalah kerja itu ya dan dalam gathering. Kemudian ada sebenarnya yang mana berbeda dari antara misalnya kalau ada yang pakai biasanya jadi hubungannya beda-beda. Kita naik ke gunung itu tambah pendek seperti itu. Jadi kita bisa belajar daripada. Tapi kalau ada yang bisa masuk ke fakultas biologi atau ke sana, kalian nanti ya mengajarkan ini caranya tidak terlalu hanya untuk bisa memperbesar, jadi kayak loop kayak kalau kan loop ya untuk yang memperbesar hanya perbesaran terbatas. Nah satu lagi ada mikroskop cahaya yang bisa melihat sampai perbesaran 1000 kali. Jadi ada dua tipe mikroskop yang berbeda. Nah di sini siapa aja yang bekerja di sini? Biasanya yang bekerja di sini adalah teman-teman peneliti yang bekerja di bidang taksonomi. Ibu ini bekerja di bidang taksonomi, jadi taksonomi itu untuk mengidentifikasi tumbuhan. Kebetulan Bunun adalah peneliti lumut, jadi beliau mengidentifikasi lumut-lumut tuh yang kecil-kecil tuh ternyata banyak jenisnya, ratusan ribuan mungkin ya Bunun ya. Ribuan, jadi Bunun ini mengidentifikasi jenis-jenis lumut yang ada di Muara Sibodas terutama dan gunung-gunung di Indonesia gitu. Dan PR banyak sekali Bunun, jadi ini salah satunya kegiatannya adalah identifikasi ternyata dari lumut yang kecil-kecil itu jenisnya banyak dan banyak juga yang belum diketahui gitu. Jadi beliau ingin melihat ini dengan bentuknya seperti ini, masuknya ke apa sih namanya itu bisa menjadi individu yang baru. Itu karena dia memiliki yang namanya sifat totipotensi. Totipotensi itu adalah kemampuan tumbuhan suatu sel dia seperti itu. Jadi udah belajar biologi belum ya? Belum ya kan? Belum ada ya IPA? Kelas 8 betul. Kelas 8. Iya, Nah, itu. Jadi nanti dia suatu sel dari tanaman itu dia akan berkembang atau memperbanyak dirinya menjadi individu yang baru. Jadi dia sel tanaman kecil aja itu bisa menjadi individu yang baru. Nah, tetapi apa yang bisa berkembang itu adalah sel-sel yang bersifat sistematik atau sel-sel masih terus membelah, terus berdiferensiasi menjadi suatu jaringan, kemudian menjadi organ, kemudian menjadi sistem organ, hingga nantinya menjadi organisme atau individu yang baru. Nah, di sini biasanya kita mengaplikasikan untuk jaringan, terutama untuk di kebun raya. Ini adalah untuk perbanyakan tanaman secara in vitro atau secara di ruang guru. Tadi sudah ikut yang di konservatorium untuk menanam tanaman kebanyakan belum? Belum. Nah, itu nanti saya khususnya dulu kalau teman-teman udah pernah dengar lumut ya, yang hijau-hijau biasanya suka bentuk-bentuk ya. Itu kalau saya diteliti. Nah di sini ini saya sedang melihat jenis lumut itu jadinya kita seperti ada yang ada yang mau lihat? Lihat aja nggak apa-apa. Nah jadi yang kelihatan hijau seperti karpet itu ternyata kalau di bawah mikroskop bentuknya bermacam-macam seperti itu. Kelihatan nggak? Bisa kelihatannya. Kalau yang di sebelah ini juga sama menggunakan mikroskop sama ya? Iya. Jadi kalau tumbuhan lumut itu nanti kita lihat di sini dulu morfologinya, kalau kelihatan bentuknya utuh. Nah nanti tadi yang saya lakukan menggunakan silet itu adalah membuat irisan melintang.
Kalau ini yang kecil ini biasanya motongnya wortel pakai wortel ya. Ini kalau saya kecil jadi motongnya di bawah mikroskop. Nah seperti apa hasilnya? Nah, Ini ketika satu daun diiris secara melintang. Jadi kita lihat sel-selnya seperti ini. ternyata lumut yang kecil itu ketika diperbesar lagi ada bagian-bagian seperti ini. Ini Ini ada jaringan untuk pembuluhnya. Ini helaian daunnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini daunnya, kita iris begini, kita amati di bawah mikroskop, kemudian kita lihat di sini. Nah, apa fungsinya kita melihat ini? Jadi kalau di dalam ilmu taksonomi jenis-jenisnya itu berbeda-beda. Jumlah sel-sel atau rongga-rongga di sini itu berbeda untuk menentukan jenisnya. Seperti itu. Jadi memang harus dilakukan irisan melintang. Jadi biar tahu ternyata kalau misalkan kamu siapa namanya? Meli. Nah, kalau Meli nih kalau kelihatan nih kalau misalkan kecil nih Meli nih kelihatan di bawah mikroskop, oh ternyata Meli ini rambutnya pendek. Nah, ternyata Meli ini matanya besar gitu. Nah, itu jadi oh, itu yang namanya Meli gitu. Jadi buat identifikasi kalau dia tuh jenis-jenisnya itu cirinya itu khusus bisa dilihat secara mikroskopis. Dari jauh gerombolan nih, semuanya Sama. putih biru. Itu siapa ya? Kan nggak Dari tahu. jauh nggak kelihatan, begitu dideketin dengan mikroskop ini, oh kelihatan nih satu Meli, satu siapa, gitu ya. Ada yang mau ditanyain? Jelas nggak? Boleh. Mati atau waktunya muda. Dan biasanya itu ada pada tanaman yang masih muda. Bagian pupuk. Jadi kalau misalnya kita pakai, yang kita pakai adalah pupuknya. Tunasnya yang masih kecil, kemudian daun yang masih muda seperti ini. Itu. Nah, ini yang kita pakai. Atau kalau misalnya dari bagian bunganya, kita bisa pakai bagian akarnya atau bagian benang sarinya. Bagian mulai juga bisa. Nah kalau misalnya bunganya juga sudah berubah menjadi buah lalu berkembang menjadi biji, kita bisa menggunakan bijinya juga untuk ditanam. Tadi setelah kita di ruang bahan, kemudian di sini ada ruang preparasi dan juga pembuatan media. Jadi Bapak dan Ibu sedang membuat media tanam, jadi membuat media MS. Jadi membuat media itu seperti membuat agar-agar. Jadi isinya komposisi media itu secara umum ada agar-agar, ada glukosa, ada medianya sendiri kita memakai media instan yang sudah berisi vitamin dan juga unsur hara, makro dan juga. Jadi itu sangat diperlukan oleh tumbuhan. Nah, medianya itu nanti akan bermacam-macam tergantung dari jenis tanaman yang digunakan. Nah, kemudian ini yang bisa dilihat ya, bisa dimasak menggunakan kompor seperti itu, jadi seperti membuat agar biasa atau menggunakan magnet tekstil yang di sana. Nah, itu nanti juga kemudian dimasukkan di dalam botol kaca. Jadi nanti botol kaca ukurannya sesuai jenis tanaman apa yang akan kita gunakan. Itu setelah sudah masuk semua, kita sterilisasi sudah dulu. Jadi itu kita sterilisasi menggunakan alkohol. Kayak presto. Bisa menendang seperti ini. Nah, bentuknya juga akan berbeda-beda. Ini kan bisa diletakkan di tempat yang seperti ini atau botol-botol kecil seperti ini. Bahkan ada juga yang menggunakan calon Petri. Tahu kan calon Petri? Seperti itu juga bisa. Jadi tergantung jenis tanaman dan juga ekspan apa yang akan dimakan. Berapa? Biar gabung ini. Nah, apa perbedaannya dari ketiga jenis lumut ini? Ini akan berbeda dari pertumbuhan psikotogeria itu. Kalau misalnya kita menanamnya dengan komposisi itu berbeda-beda, itu bisa kita tambah auksin sitokinin, kita tambahkan auksin giberelin dengan dosis yang berbeda-beda. Nah, itu kalau misalnya kita memperbanyak auksinnya, nanti dia akan muncul akar. Akar akan muncul akar. Nah, sedangkan kalau kita akan memperbanyak sitokinin, nanti
tapi dia akan tumbuh daun atau tumbuh pucuk daun yang baru. Nah, kalau misalnya kombinasinya seimbang, bisa jadi muncul langsung buahnya atau muncul kaus. Kaus ini seperti berbentuk bisa lihat di sini ya, di sini bentuk kaus, jadi dia belum bentuk tanaman, tetapi nanti dia bisa berkembang menjadi tanaman. Oke, kemudian ini untuk yang ruangan selanjutnya. Jadi kan tadi teman-teman sudah membuat media, kemudian sudah membuat sudah sterilisasi alat untuk kulturnya, dan juga sudah menyiapkan bahannya atau ekstranya. Kalus dan kalus, kalau kalus itu lembaran daun. Kalau kalus ini seperti ini Pak. Nah ini namanya kalus. Nah nanti dalam bentuk seperti ini kan kayak apa ya, bongkahan apa sih, remah-remah sel seperti itu ya. Nah nanti dia akan berkembang seperti ini. Ini juga awalnya kalus Pak. Nanti dia akan berkembang menjadi talus, kemudian keluar akar, nanti bisa jadi individu baru seperti itu. Nah mungkin tadi kan kita lihatnya medianya itu kan yang putih semua ya. Di sini ada contoh media yang warna hitam. Nah ini adalah media, ini adalah anggrek. Ini kita tambahkan arang sekam. Jadi warnanya lebih hitam. Ini untuk tambahan nutrisi aja gitu. Itu arang sekam fungsinya untuk tambahan nutrisi Pak. Dia lebih senang. Kadang-kadang ada yang ditambahkan apa namanya, air kelapa. Itu ada. Kalau pisang bisa sih. Pisang mungkin bisa ya Pak. Kita belum pernah tahu. Belum. Belum pernah. Ini Phalaenopsis. Nah tentu saja kita juga kalau misalnya menanam seperti itu tidak pernah, kadang selalu ada yang kontami, contohnya nih jamuran ya. Iya ada yang jamuran seperti ini. Kemudian nah ini kan seperti ini, dia belum tumbuh tapi udah ada kontaminasi di dalamnya, nanti bisa kita subkultur namanya. Jadi kita pindahkan si expand ini ke media yang baru. Tapi nggak mati. Biasanya nggak sih Pak. Tapi kadang-kadang nanti bisa muncul kontaminasi lagi. Jadi ketika ada kontaminasi, makanya kita selalu stok media di sana supaya jadi kalau misalnya ada yang kontam langsung dipindahkan. Nah ini tadi masih yang bentuk dari daun, ini yang bentuk dari biji. Ini dari biji. Ini biji rubus atau biji raspberry yang teman-teman tahu kan, yang biasa dijual itu yang warna arben itu. Ini dari biji, dia bisa juga langsung. Oh bisa dari biji? Bisa dari biji juga Pak, dari biji yang biasanya biji yang kecil atau biji. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita dari lapangan dapatnya tuh bijinya cuma sedikit gitu ya, itu kita coba juga pakai bijinya bisa. Jadi ini juga di dalam lab itu ada aliran udara yang mengalir, jadi dia selalu ke atas gitu mencegah kontaminasi bakteri, mikroorganisme, jadi dia bisa terbebas dari kontaminasi. Jadi di dalam pot satu misalnya eksplanya berupa daun kan besar ya. Nah kita bisa pilih dipotong sekitar 1 sampai 2 cm, kemudian nanti ditanam di media akarnya. Nah media itu juga ada macam-macam, ada media padat dan juga media cair. Kalau yang di sini saya menggunakan media padat. Kalau media cair itu bentuknya seperti air, jadi cair nanti terus diletakkan di shaker. Jadi kalau menanam harus selalu steril, harus dilewatkan ke api, kemudian tutup lagi, nanti disil dengan plastik supaya selalu dalam kondisi. Silakan Pak Jani terangin dulu ke Pak Mahmudin. Sudah semua ya. Baik, selamat pagi menjelang siang. Saya Mardiana ya. Selamat bergabung di Cikonda Cibodas. Ini lanjut ke apa acara yang keberapa ini? Terakhir ya. Oke, yang terakhir ya. Jadi kita di Direktorat Pengelolaan Koleksi Kebun Raya Cibodas selain mengkoleksi atau menanam atau memelihara tanaman seperti ini, jadi ada beberapa pekerjaan yang harus dikerjakan, yaitu
monitoring atau analisis kesehatan pohon. Nah, ini yang target yang akan kita lakukan monitoring kesehatannya, namanya ini Araucaria. Jadi usianya mungkin lebih dari 50 tahun ya. Nah, yang pertama tujuannya monitoring atau analisis kesehatan pohon ini untuk apa? Yang pertama kita akan mengetahui sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan dari hama ataupun penyakit yang menyerang ke pohon ini ya. Nah, manfaatnya nanti kita sudah mengetahui bahwa ini sudah ada keropos dan lain-lain, berarti manfaatnya kita akan melakukan atau mengetahui kekeroposan tersebut, dan kita akan melakukan tindakan atau pencegahan terhadap pohon ini. Terus akan melakukan juga kalau misalkan ini pohonnya nanti keroposnya lebih dari 50%, maka akan dilakukan beberapa eksekusi. Ada eksekusinya itu pembuangan atau pruning ya, pruning dahan-dahan yang kecil. Ada juga nanti pemotongan batang di tengah-tengah ya, batang utamanya dipotong misalkan 10 meter dari sini, dari bawah nanti di atas dipotong. Nah, untuk apa? Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya misalkan pohon tersebut tumbang, bisa terkena kita manusia atau terkena dengan target-target yang lain. Terutama ini kan ada banyak target ya. Targetnya ada jalan, adalah pengukuran untuk tinggi pesawatnya ya, atau diameter. Biasanya setinggi dada atau 120 sampai 130 atau setinggi dada orang dewasa ya. Nah, nanti akan diketahui berapa kelilingnya. Nah, ini adalah diameternya. Nah, ini untuk mengukur diameter pohon tersebut ya. Nanti dimasukin ke data ini. Oke. Nah, untuk menentukan ini langsung aja ya ke yang arbosonik. Untuk menentukan arahnya biasanya dari arah utara dulu. Dari arah utaranya itu nanti titiknya sensornya nomor 1 ya. Nah, ini di sini. Nah, jadi dalam pengerjaan analisis kesehatan pohon ini bisa langsung dikerjakan 2 alat. Jadi personilnya itu harus lebih dari 4 orang. Itu minimal 4 orang ya. Nah, jadi ada 1 orang yang mengoperasikan alat laptop, ada juga yang nanti yang akan mengukur ketinggian dan kanopi juga. Jadi kalau misalkan kelihatan kurang dalam ya, berarti harus dipukul pakai ini juga. Nah, sensornya di sini jangan Bluetoothnya jangan dihidupkan dulu. Nah, setelah ini oke, baru dihidupkan. Nah, ini lalu ke alat yang ada di sini ya, yang picture ini. Ini udah kelihatan ya. Ini udah kelihatan bentuknya ya. Nah, lalu ke data. Nah, ini kan, ini yang tadi ya, pada balik lah. Nih yang dipasang sensor ini dia udah. Jadi dari sini sekarang udah masuk ke laptop. Nah, ini yang ada 10 ini, ya. Nah, lalu nanti dipindahkan ke data. Baru ini dipukul. Ya, jadi mukulnya jangan terlalu keras. Mukulnya 3 kali. Suara yang 1, 2 sama yang 3-nya agak beda. Ya. Oke. Beda kan? Nah, yang ketiganya pasti beda. Itu menandakan bahwa dia udah 3 kali dipukul. Diulang. Beda kan? Oke, siapa yang mau nyoba? Oke. Jadi kalau ini mau dipukul, dimanapun bisa. Misalkan kita mau acak nomor berapa dulu nih, 5 dulu atau berapa, itu bisa diacak. Boleh nih, yang udah dipukul jangan dipukul lagi ya. Sekarang nomor berapa? Nomor 7. Nomor 7 Pak? Ya, nomor 7. Ya. Oke, sekarang ganti yang lain. Ganti yang lain.
Nah, bedakan suaranya. Oke, yuk terus.